Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Yudhistira dari kelas 11 MIPA 7. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang HAM, yaitu hak asasi manusia. Pengertian dari HAM sendiri adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. HAM sendiri memiliki macam-macam. Yang pertama, hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan yang terakhir, hak asasi sosial dan budaya. Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengakuan, jaminan, dan perlindungan hak asasi manusia tersebut diatur dalam beberapa peraturan perundangan berikut. A. Dalam Pancasila, pengakuan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, pengakuan bahwa kita sederajat dalam mengembangkan kewajiban dan memiliki hak yang sama, serta menghormati sesama manusia tanpa membedakan keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, suku, dan bangsa. C. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, dan sikap tidak sewenang-wenang terhadap orang lain. Selalu bekerja sama, hormat menghormati, dan selalu berusaha menolong sesama, mengembangkan sikap berani, membela kebenaran dan keadilan, serta sikap adil dan jujur. Menyadari bahwa manusia sama derajatnya sehingga manusia Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia. Dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini adalah suatu pernyataan universal karena semua bangsa ingin merdeka. Bahkan di dalam bangsa yang merdeka juga ada rakyat yang ingin merdeka, yakni bebas dari penindasan oleh penguasa, kelompok, atau manusia lainnya. Dalam batang tubuh UUD 1945, persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan pada pasal 27 ayat 1, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada pasal 27 ayat 2, kemerdekaan berserikat dan berkumpul pada pasal 28, hak mengeluarkan pikiran, lisan, atau tulisan pada pasal 28, kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu pada pasal 29 ayat 2, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran pada pasal 31 ayat 1, yang terakhir, bab 10A, pasal 28A sampai dengan 28J tentang hak asasi manusia. D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain secara timbal balik. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM, serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada masyarakat, perlu segera dibentuk suatu pengadilan HAM yang untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat. Macam hak asasi manusia dan contohnya. Hak asasi yang pertama adalah hak asasi pribadi atau personal right. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap manusia. Contohnya adalah hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Berikut adalah contoh gambar dari hak asasi pribadi. 2. Hak asasi politik. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan politik. Contoh hak-hak asasi politik yaitu 1. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi, hak diangkat dalam jabatan pemerintah. Adalah contoh gambar hak asasi politik.
3. Hak asasi hukum. Hak ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Contoh hak-hak asasi hukum yaitu hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan, yang terakhir, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Contoh dari hak asasi hukum. 4. Hak asasi ekonomi. Hak ini berhubungan dengan kegiatan manusia dalam perekonomian. Contoh hak-hak asasi ekonomi ini yaitu hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual-beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa dan utang piutang, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, hak untuk menikmati sumber daya alam, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, hak untuk meningkatkan kualitas hidup, dan hak untuk memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Gambar dari hak asasi ekonomi. 5. Hak asasi peradilan. Hak ini menunjukkan bahwa setiap manusia diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak-hak asasi peradilan yaitu hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum, hak memperoleh kepastian hukum, hak menolak digeledah tanpa surat adanya surat penggeledahan, hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Adalah contoh dari gambar hak asasi peradilan. 6. Hak asasi sosial budaya. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Contoh hak asasi sosial budaya yaitu hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat, hak untuk mengembangkan hobi, hak untuk berkreasi, hak untuk memperoleh jaminan sosial, dan yang terakhir hak untuk berkomunikasi. Berikut adalah contoh gambar dari hak asasi sosial dan budaya. Undang-Undang tentang HAM. Pasal 28A mengatur tentang hak hidup. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Pasal 28B ayat 1, setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan lewat perkawinan yang sah. Sedangkan pasal 28B ayat 2 menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 3. Pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Pasal 28C ayat 1 berisi tentang setiap orang yang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu dan teknologi seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. 4. Pasal 28D mengatur tentang kebebasan beragama. Pasal 28D ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum. Sedangkan pasal 28D ayat 2 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam jalinan kerja. Pasal 28D ayat 3 menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang serupa dalam pemerintahan, dan ayat 4 menjelaskan tentang hak atas status kewarganegaraan. 5. Pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama. Pasal 28E ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, tempat tinggal, dan pergi dari negaranya lalu kembali. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.